Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat-sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah, sebelum dimulai, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih sahabat-sahabat mahasiswa. Tema yang kita kaji pada kesempatan kali ini terkait dengan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah tema-tema berikutnya, kemarin kita berbicara tentang moderasi beragama, kaitannya sebagai moderasi beragama dalam kehidupan sesama muslim, seagama maksudnya, kemudian ke moderasi beragama dalam kehidupan atau hubungan antar agama, sudah kita kupas tuntas kemarin. Kemudian yang hari ini kita berdiskusi tentang moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menjadi penting karena kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara ini menjadi hal yang memang perlu diperhatikan. Dalam negara kita ada beraneka ragam suku dan bangsa. Dalam negara kita ada beraneka ragam ras dan budaya, sehingga sikap cara pandang yang moderat perlu dikedepankan, begitu. Nah, apa yang nanti kita kaji dalam tema ini? Ada dua subtema yang nanti menjadi pengantar diskusi teman-teman. Yang pertama adalah terkait dengan 4 pilar kebangsaan atau berbangsa dan bernegara. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada NKRI, dan yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu menjadi pilar kebangsaan, 4 pilar yang menjadi penyangga penting kokohnya, tegaknya atau berdirinya bangsa ini. Yang kedua adalah subtema tentang keislaman dan keindonesiaan. Jadi bagaimana sesungguhnya relasi antara agama dan negara, bagaimana sesungguhnya relasi antara Islam dan Indonesia, keindonesiaan. Ya, saya kira meskipun ini sebagai pengantar atau kulitnya, tetapi saya harap teman-teman nanti menggali lebih dalam terkait dengan konteks tema keislaman dan keindonesiaan. Karena itu menjadi penting di tengah-tengah keraguan sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin menjadi muslim yang baik sekaligus menjadi warga negara yang baik. Nah, keraguan semacam ini merupakan sikap pesimis menurut saya. Nah, bagaimana nanti sesungguhnya seharusnya dan sebenarnya, mari nanti kita sama-sama kita refleksikan, kita kaji lebih dalam lebih lanjut. Baik, saudara. Untuk mengawali tema yang kita kaji, Pak Ali ingin mengatakan atau menyampaikan kepada saudara bahwa Indonesia adalah salah satu negara besar, ya. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat besar di dunia ini, yang kemarin saya tunjukkan riset-risetnya, jumlah penduduknya, jumlah agamanya, begitu. Dan Indonesia ini menjadi laboratorium besar, laboratorium sosial, laboratorium kehidupan dari berbagai macam aspek kajian. Kalau kita berbicara laboratorium tentu terkait dengan riset, terkait dengan penelitian, terkait dengan pengamatan. Nah, Indonesia ini menjadi laboratorium yang sangat besar dalam berbagai aspek kajian, agama, sosial, budaya, dan juga demokrasi. Kenapa Indonesia menjadi laboratorium sosial, laboratorium yang sangat besar? Karena di Indonesia ini ada kemajemukan suku, kemajemukan, ya majemuk lah sikapnya, ya sifatnya tuh majemuk, banyak pisah-pisah tetapi dalam satu kesatuan. Nah, kira-kira begitu.
Kemudian selain kemajemukan, alasan kenapa Indonesia menarik menjadi laboratorium dalam berbagai macam aspek isu atau persoalan, karena keanekaragaman yang ada di Indonesia. Kita tahu ada lebih dari 13.000 pulau, ada lebih dari 600 bahasa yang kemarin kita sampaikan. Penduduknya ada lebih dari 250 juta jiwa. Selain itu ada heterogenitas, ada berbagai macam suku. Jadi di Indonesia nggak ada cuma suku, tapi beratus-ratus suku. Nah, kemudian ada juga semangat toleransi. Jadi meskipun beraneka ragam agama, keanekaragam budaya, tapi semangat toleransi itu ada. Jadi beda dengan negara-negara lain. Jadi keunikan Indonesia ini bahwa salah satu negara besar yang mempunyai banyak agama, yang mempunyai multi etnis, yang mempunyai multi bahasanya Indonesia. Inilah kenapa Indonesia menjadi laboratorium yang sangat menarik dari berbagai macam aspek kajian bagi para peneliti. Begitu kan, misalkan begini, kalau Anda tentang agama misalkan, banyak peneliti yang mengkaji tentang bagaimana keberagamaan, sikap keagamaan yang ada di Indonesia gitu ya. Anda tahu misalkan, ini salah satu contoh ya, ada agama Jawa yang diteliti oleh Clifford Geertz begitu. Jadi bagaimana kemudian tradisi keberagamaan masyarakat yang terklasterisasi dalam 3 golongan, ada santri, abangan, priayi, itu juga bagian dari keanekaragaman. Kemudian ada agama Jawa yang diteliti oleh Wycliffe. Jadi bagaimana perkembangan agama di Indonesia, di Jawa, itu ya, tebal bukunya. Jadi itu salah satu contoh. Belum lagi ada demokrasi, ada sosial budaya, dan saya kira lebih banyak lagi. Artinya apa? Bahwa keanekaragaman yang ada di negara kita ini menjadi salah satu hal yang menarik, yang memang menjadi daya tarik bagi para peneliti dan pengkaji. Nah, saudara, keanekaragaman yang ada di Indonesia ini memang perlu dijaga, memang perlu dilestarikan, karena ini adalah amanah Tuhan yang luar biasa menurut saya. Perlu sikap moderat, perlu cara pandang bijak atau mengambil jalan tengah. Kalau berbicara moderasi sudah Pak Ali jelaskan di pengantar perkuliahan kemarin. Yang jelas keberadaan berbagai macam keanekaragaman yang ada di negara kita ini bisa kokoh, bisa utuh, bisa berjalan harmoni ketika antara satu dengan yang lainnya tidak ada yang saling menegasikan. Jadi agama, religion punya peran sendiri, nation, negara punya peran sendiri, culture, budaya punya peran sendiri, kemudian local wisdom juga punya peran sendiri. Tidak ada dan tidak boleh kemudian agama menafikan keberadaan negara, atau sebaliknya negara menafikan keberadaan agama. Negara dan agama tidak boleh menafikan keberadaan budaya. Begitu juga budaya tidak boleh menafikan keberadaan agama dan negara. Agama, negara, budaya nggak boleh menafikan keberadaan local wisdom atau kearifan lokal. Ya, karena justru kearifan lokal ini menjaga entitas dari masing-masing suku, masing-masing bangsa. Yang ada keanekaragaman yang ada di negeri ini. Jadi agama, negara, budaya, dan kearifan lokal tidak boleh saling menegasikan, sehingga nanti bangsa ini bisa menjadi kokoh di antara kemajemukan, di antara perbedaan, di antara heterogenitas yang ada di negeri ini. Jadi inilah semangat yang kemudian yang harus kita kobarkan, yang harus kita sebarkan, yang harus kita amalkan, agar keanekaragaman yang ada di negeri ini tetap terjaga. Baik saudara, sekarang kita berbicara 4 pilar. 4 pilar kebangsaan dan bernegara. 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi hal yang penting. Ada 4 pilar. Yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, nya 2 mestinya. Bhinneka. Nah, kenapa ini menjadi penting, menjadi kajian sebagai landasan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara? Bahkan kita sebagai seorang warga negara sekaligus seorang muslim harus memahami 4 pilar kebangsaan ini. Jadi kalau Pak Ali boleh mengibaratkan,
Pilar itu kan tiang, pilar itu kan penyangga, pilar itu kan cagak, pilar itu kan pondasi utama. Jadi 4 pilar berdiri, kokohnya bangsa ini, kokohnya negara ini ya tergantung 4 pilar ini. Nah, ada ilustrasi yang Pak Ali sampaikan di slide, bisa dilihat. Terserah Anda bagaimana Anda mengilustrasikan, Anda menerjemahkan itu, tetapi Indonesia ini adalah ruang yang sangat luas, negara yang sangat luas, ya, bisa berdiri kokoh, bisa berdiri tegak di atas 4 pilar. Nah, 4 pilar kebangsaan ini disepakati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan utama dalam atau berdirinya sebuah bangsa, yaitu Indonesia. Ada 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada pertanyaan, Pak Ali, kenapa kakinya kok rapuh begitu, Pak? Kenapa kakinya kok ada yang mau patah, Pak? Berceceran. Nah, ini sebetulnya bukan berdoa atau bukan sebuah harapan, tapi sebuah gambaran ironi di negeri ini. 4 pilar itu ada, tetapi keberadaan 4 pilar itu implementasinya sebagian atau bahkan mungkin dari masing-masing pilar itu ada upaya penggerogotan dari oknum, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi, demi keuntungan golongan, sehingga mengorbankan eksistensi dari bangsa ini. Kita lihat berbagai macam kejadian yang ada di negeri ini. Orang-orang yang mestinya sebagai penegak hukum tetapi justru malah melanggar hukum. Katanya asas Pancasila, di situ ada keadilan, ada kemanusiaan, ada ketuhanan, tetapi di sisi lain banyak orang yang tidak menghargai perbedaan. Banyak golongan-golongan yang tidak menghargai golongan lain. Katanya keadilan, tapi justru keadilan tidak didapatkan oleh semua orang. Katanya negara hukum, tetapi justru hukum itu tidak berpihak kepada kaum yang lemah. Nah, ini hal-hal semacam ini memang perlu kita antisipasi, sehingga kokohnya negeri ini, keberadaan 4 pilar itu betul-betul ada, betul-betul terwujud, tidak hanya keberadaan saja, tetapi eksistensinya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua, terlebih Anda sebagai generasi yang nanti akan mengemban amanah di negeri ini di masa-masa yang akan datang. Kita nggak tahu Anda ini sebagai apa, Anda sebagai pejabat, Anda sebagai apa, tapi yang jelas misi Anda adalah sebagai generasi dalam rangka melanjutkan perjuangan para pendahulu. Maka dari itu dalam menjaganya dimulai dari hal yang sangat kecil. Misalkan begini, di undang-undang atau di 4 pilar itu ada ketentuan tentang kebersamaan, ada kebangsaan. Nah, bagaimana kemudian semangat patriotisme, semangat kebangsaan yang kita tumbuhkan mulai sejak dini? Ya, itu menjadi hal yang sangat penting agar tidak sebagaimana yang kita ilustrasikan itu gitu. Kita berharap bahwa kaki-kaki yang menyangga negeri ini kokoh. Kita berharap bahwa kaki-kaki yang menyangga, pilar-pilar yang menyangga bangsa ini kokoh, tidak rapuh. Yang menjaga kekokohan ini adalah siapa lagi kalau bukan kita sebagai penerus perjuangan bangsa. Baik saudara, ini definisi dari 4 pilar. Pilar ya tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Kemudian bisa bayangkan kalau pilarnya nggak kokoh ya akan roboh. Kemudian 4 pilar ini disebut sebagai soko guru, yang tentunya kualitasnya akan menjadikan tanda kalau memang soko guru ini kuat, soko guru ini istilah Jawanya bakoh gitu ya, kekeh, kokoh, maka akan mewujudkan lahir bangsa ini, bangsa atau negara yang aman, tentram, bisa memberi kenikmatan serta menjamin terwujudnya kebersamaan dalam hidup bernegara. Nah, 4 pilar ini juga merupakan pondasi dasar yang menjadikan kokohnya bangunan sangat tergantung pondasinya. Ada rumah tetapi pondasinya tidak kuat, sebagus apapun rumah itu akan hancur. Ada bangunan hebat, bahan-bahannya indah, mahal-mahal rumahnya, tetapi kalau pondasinya saja, pilarnya tidak kuat, ya akan hancur. Sama dengan negeri ini.
Negeri ini kaya, negeri ini negeri yang sangat luar biasa Indonesia itu. Kekayaannya luar biasa. Tetapi kalau bangunannya nggak kokoh, pilarnya nggak kuat ya tunggu saja saatnya nanti tiba. Begitu. Ya, ini bukan sebuah harapan tapi ini ilustrasi. Bisa Anda bayangkan sekarang begini. Ketika Anda menyaksikan materi ini duduk di atas kursi. Kursi itu ada kakinya 4 misalkan. Coba kalau kakinya hilang satu, bisa normal tidak berdiri kursi yang Anda duduki? Ya mungkin berdiri bisa, tetapi tidak bisa tenang, tidak bisa nyaman Anda duduk. Lama-kelamaan akan apa? Akan tumbang kursi itu. Sama dengan keberadaan bangsa ini. Kita berharap bahwa 4 pilar ini kokoh betul gitu, Saudara. Nah, pilar yang pertama kita saksikan adalah kita ketahui yang pertama adalah Pancasila. Pancasila ini sebagai dasar negara dan ideologi nasional, di mana nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental, ya landasan ideologis, landasan filosofis dalam penyelenggaraan negara Indonesia. 5 sila ini merupakan representasi dari berbagai macam aspek dalam kehidupan ini. Meskipun kalau kita berbicara Pancasila sejarahnya panjang ya, ada kesepakatan dari berbagai macam elemen bangsa waktu itu, ada unsur agamawan, ada unsur dari nasionalis, ada perwakilan dari kaum pemuda dan seterusnya, sehingga menyepakati lima sila yang menjadi dasar negara, yang menjadi ideologi bangsa ini. Nilai sila ini mempunyai makna yang dalam, Saudara. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ini mengandung arti dan pengakuan bahwa bangsa ini itu percaya, mengakui bahwa adanya Sang Pencipta kehidupan di alam semesta ini. Negara ini bukan negara ateis, negara ini bukan negara komunis, tapi negara ini adalah negara yang beragama. Kira-kira begitu ya. Karena mengakui terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam ini. Nah, selain makna itu, nilai ketuhanan ini juga mempunyai makna filosofis bahwa selain agama negara mengakui keberadaan Tuhan Sang Pencipta, juga negara ini menjamin kebebasan setiap penduduknya dalam memeluk agamanya, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan yang berlaku atau diskriminasi dalam mengekspresikan keberagamaannya. Jadi tidak boleh ada intimidasi dalam beragama, karena semua saling menghormati, semua saling meyakini. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar yang perlu kita pahami bersama, gitu. Bahwa negara kita bukan negara ateis, negara kita bukan negara komunis, tapi negara berketuhanan, gitu. Mengakui adanya Sang Pencipta. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini mengandung maksud bahwa adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Jadi dalam melaksanakan segala sesuatu, prinsip yang dianut oleh bangsa ini berdasarkan nilai kemanusiaan, ada nilai moral, ada nilai sikap dan perilaku yang diperhatikan. Tidak kemudian melakukan sesuatu tanpa memerhatikan unsur manusiawi. Manusia itu kan ya sikap, ya perilaku, ya moral menjadi pertimbangan. Begitu. Kemudian yang ketiga ada nilai persatuan. Nah, nilai persatuan ini mengandung arti bahwa persatuan dan kesatuan yang ada di negara Republik ini, di Republik ini membentuk atau membangun jiwa nasionalisme. Persatuan ini
mengakui, menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keanekaragaman macam-macam itu, ada budaya, suku, agama, tapi nilai persatuan yang menjadi penting. Persatuan Indonesia kan, pertama ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat apa, nilai kerakyatan. Pemerintahan kita diselenggarakan atas dasar demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu orientasi yang mestinya ada. Jadi para anggota Dewan Terhormat di sana itu membawa aspirasi rakyat, tidak kemudian membawa aspirasi untuk kepentingan golongan maupun pribadi. Itu yang tidak boleh. Nah, ini yang mestinya dijalankan. Meskipun sebagian orang mengkritik, ya kritikan yang ada itu kan boleh ya, mengkritik dalam hal baik. Ketika asas nilai kerakyatan ini memberikan arti bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan, ada DPR, ada DPD dan seterusnya. Tetapi suara yang muncul di sana, di komunitas atau di lembaga perwakilan itu justru terkadang memunculkan sikap atau memunculkan perilaku yang tidak mencerminkan mewakili rakyat, kira-kira begitu. Gitu ya. Maka tidak heran ketika dulu Gus Dur itu mengkritik bahwa perlakuan anggota dewan tidak lebih baik dari, mohon maaf sekali ini saya mengutip, tidak lebih baik dari Gus Dur bilang taman kanak-kanak begitu ya. Isinya ribut, isinya ramai dan seterusnya. Ya bisa Anda saksikan lah ya, searching itu banyak kok berita-berita yang memuat bagaimana sikap anggota Dewan Terhormat di masing-masing lembaga itu berantem, ngelempar meja, ngelempar mic, bahkan saling pukul. Itu kan ya apa yang disampaikan Gus Dur beberapa puluh tahun yang lalu sekarang ada benarnya. Kan? Anak TK itu kan dalam kelas kan gitu berantem dan seterusnya. Nah, padahal kita berharap, tapi ini enggak semua saya kira, masih banyak anggota-anggota dewan yang mewakili, merepresentasikan kepentingan rakyat. Kita berharap bahwa kinerja-kinerja yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perwakilan mewakili rakyat itu betul-betul untuk kepentingan atau kemaslahatan rakyat. Yang kelima adalah nilai keadilan. Nilai keadilan ini mempunyai makna bahwa sebagai dasar sekaligus tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil, makmur secara lahiriah dan batiniah. Nah, keadilan ini memang sesuatu yang kalau Pak Ali bilang, sesuatu yang mudah tetap diucapkan, tetapi konsep dari implementasi keadilan sendiri tidak mudah begitu. Ketika masyarakat ingin mencari keadilan di lembaga penegak hukum, tapi justru lembaga penegak hukum tidak bisa berbuat adil, itu kan repot. Nah, inilah yang tadi Pak Ali bilang di awal bahwa pilarnya ada Pancasila, tetapi ada oknum sebagian yang kemudian berusaha menggerogoti pilar itu. Kita berharap Anda sebagai generasi penerus perjuangan bangsa ini bisa memahami, bisa menghayati, bisa mengamalkan atau mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Karena nilai mulia ini, gitu ya, luar biasa. Nah, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi pilar penting dalam tegaknya berdirinya negara atau bangsa ini. Dalam Undang-Undang Dasar 45 tertuang tujuan negara yang dalam pembukaan disebutkan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu tugas negara gitu ya. Jadi melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini kan menjadi titik poin penting bahwa undang-undang itu menjamin melindungi seluruh yang ada di negeri ini. Ada rumusan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga merupakan tujuan negara hukum material yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional.
Nah, jadi dalam Undang-Undang Dasar itu diatur ada kepentingan tujuan khusus, tujuan umum, bahkan tujuan internasional. Misalkan ada kalimat bagian dalam pembukaan itu, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi Indonesia itu turut andil dan turut serta dalam menjaga kedamaian dunia. Maka Anda kalau kemarin beberapa waktu yang lalu menyaksikan Presiden kita Pak Jokowi hadir di tengah-tengah konflik antara Rusia dan Ukraina, hadir di masing negara dalam rangka apa? Menjalankan amanah undang-undang bahwa Indonesia itu terus serta andil dalam mewujudkan perdamaian abadi yang ada di dunia ini. Jadi itu pilar yang kedua. Nah, yang ketiga adalah NKRI. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa berdirinya negara ini itu tidak cuma-cuma, perjuangan panjang, saudara. Sebelum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nusantara ini terdiri dari berbagai macam kerajaan, berbagai macam kekuasaan. Ya, meskipun konfliknya tidak begitu kelihatan, tetapi menjadi berat atau menjadi saling tempur begitu ya, akibat adu domba dari penjajah. Nah, endingnya adalah pada bulan Agustus tahun 1945 bahwa kemerdekaan lahirnya NKRI itu tidak cuma-cuma karena mengorbankan jutaan jiwa, raga, harta, benda dari pejuang-pejuang bangsa ini yang bertekad menjaga, memerdekakan, dan mempertahankan. Oleh karena itu, NKRI adalah prinsip pokok hukum dan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi oleh siapapun. NKRI harga mati itu betul. Dalam rangka mewujudkan NKRI ini nggak cuma-cuma. Jutaan nyawa melayang, ya, darah berkucuran di mana-mana, tidak hanya keringat, darah. Begitu ya. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus berusaha sekuat tekad dalam menjaga keutuhan NKRI dengan sikap yang kita mampu. Gitu ya. Oke, itu NKRI ya. Nah, dalam rangka menjaga keutuhan NKRI ini perlu ditanamkan yang namanya rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan ini adalah perasaan masyarakat terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanannya menuju cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Rasa kebangsaan ini adalah perasaan yang harus dimiliki oleh setiap orang bahwa tidak akan pernah menjadi bangsa yang kuat atau besar manakala kita secara individu maupun kolektif tidak merasa memiliki bangsanya. Rasa memiliki bangsa. Rasa kebangsaan, kemudian paham kebangsaan. Paham kebangsaan itu adalah pengertian tentang bangsa ini. Bangsa ini itu apa, meliputi apa saja, bagaimana wujud masa depannya. Kita mengetahui bahwa lahirnya bangsa ini adalah berkat perjuangan para tokoh pendahulu kita, tidak cuma-cuma cara mendapatkannya, dan paham bahwa tidak mudah merebut atau mewujudkan NKRI ini, itu harus sama. Jadi menghargai kemerdekaan, menghargai lahirnya bangsa ini adalah wujud dari penanaman paham kebangsaan. Nah, adapun ciri-ciri tentang paham kebangsaan itu, yang pertama adalah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi pertama, uraian tentang rinci tentang paham kebangsaan itu, yang pertama bahwa tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu adalah tanggal, waktu, bulan, dan tahun yang disepakati dan diperjuangkan bersama dalam rangka lahirnya bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, paham kebangsaan Indonesia itu dirinci bahwa dalam mewujudkan masa depan bangsa itu ada aturan yang mengatur.
Ada Undang-Undang Dasar 45 dan segala macam turunannya. Nah, oleh karena itu, paham kebangsaan ini perlu dihayati, perlu dipahami dan diamalkan secara bersama-sama. Kemudian adalah semangat kebangsaan. Ya hampir sama ya, bahwa semangat kebangsaan dan nasionalisme itu perpaduan antara rasa kebangsaan, paham kebangsaan. Rasa kebangsaan, paham kebangsaan, semangat kebangsaan ini harus menjadi energi, harus menjadi satu kesatuan yang ada dalam diri kita. Ya, kondisi semangat kebangsaan suatu bangsa akan terpancar dari kualitas dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman. Ya, semangat wujudnya persatuan kesatuan, adanya semboyan merdeka atau mati. Ya. Jadi semangat kebangsaan, rasa kebangsaan, paham kebangsaan harus menjadi satu kesatuan. Nah, semangat kebangsaan itu terimplementasikan dalam 3 hal, saudara. Yang pertama, rasa kesetiakawanan sosial. Yang kedua, semangat rela berkorban. Dan yang ketiga adalah jiwa patriotisme. Adanya semangat senasib sepenanggungan. Jadi ketika saudara kita merasakan bahagia, ya kita bahagia. Ketika saudara kita merasakan kesusahan, ya kita kesusahan sebagai bentuk kepedulian, kesetiakawanan sosial. Saudara kita di luar sana kena bencana musibah, kita empati. Nah, contohnya ya. Kemudian semangat rela berkorban. Rela berkorban demi kepentingan yang lebih besar, itu demi negara dan bangsa. Yang ketiga, jiwa patriotisme, yaitu jiwa yang berani mendarah daging dalam kehidupan para pemuda Indonesia. Jiwa patriotik, jiwa pemberani. Jadi kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban, jiwa patriotisme ini merupakan bentuk-bentuk dari semangat kebangsaan. Nah, baik saudara, jadi yang perlu menjadi catatan buat kita bersama bahwa wawasan kebangsaan itu menjadi alat pemersatu bangsa dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Ketika orang paham betul kebangsaan tadi, wawasan kebangsaan, ini menjadi pengait, pemersatu di tengah keanekaragaman, suku, agama, ras, adat, dan seterusnya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai generasi adalah menghayati dan memahami secara utuh tentang wawasan kebangsaan. Tidak hanya itu, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga eksistensi dari NKRI ini akan terus terjaga. Yang keempat, pilar keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan, saudara. Semboyan apa? Dalam negara kita, jadi memang Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari frase Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal ini menjadi logo yang dipegang atau logo yang lambang yang tertulis dalam burung Garuda di kakinya bawah itu. Nah, dalam negara kita ada banyak sekali suku, bangsa, budaya, alat, dan seterusnya. Meski demikian, bangsa Indonesia tetap selalu bersatu. Itulah salah satunya karena bangsa ini punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, perlu Anda ketahui, saudara, bahwa ada nilai luhur yang tertanam, yang muncul dalam semangat semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu. Ada 4 nilai luhur. Apa itu? Yang pertama adalah satu, bahwa bangsa Indonesia itu menyadari keanekaragaman. Ya, keanekaragaman ini menjadi modal terbentuknya persatuan dan kesatuan. Bukan untuk diurai, untuk dicari perbedaan dan perpecahan, bukan. Tapi justru keanekaragaman yang ada ini menjadi modal terbentuknya persatuan dan kesatuan di negeri ini. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia itu menyadari adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan. Jadi semangat perjuangan
kemerdekaan Indonesia itu akan terus terpupuk ketika menyadari bahwa semangat persatuan dan kesatuanlah yang kemudian bisa meraih atau merebut NKRI ya, merebut kemerdekaan lah kira-kira begitu ya. Yang ketiga adalah bangsa Indonesia menyadari bahwa kita juga perlu mempertahankan keanekaragaman budaya. Bahkan di tengah arus globalisasi, semua budaya asing yang masuk di Indonesia harus diatasi lebih dahulu. Jadi pemahaman makna Bhinneka Tunggal Ika yang ketiga ini bisa kita terjemahkan, keanekaragaman budaya yang ada di negara ini harus kita pertahankan. Unsur asing yang masuk ke negeri ini tidak selamanya langsung diterima begitu saja dan juga tidak ditolak. Artinya begini loh, apa yang masuk itu kita saring dulu. Tidak semua hal yang baru yang asing itu selalu bagus, tidak. Nah, akhir-akhir ini saudara ada gejala bahwa orang itu cenderung tidak bangga dengan tradisinya. Contoh nih, mohon maaf yang terjadi ini kritik. Ketika orang mengatakan misalkan, ya sah-sah saja itu. Orang lebih familiar dengan afan ya akhi, afan ya ukhti. Ya monggo enggak apa-apa itu. Tapi ucapan afan ya akhi, afan ya ukhti itu tidak secara otomatis lebih bagus, lebih baik dari nyuwun pangapunten lur, pangapunten Kang, nyuwun sewu, tidak. Gitu ya. Terbiasa menyebut ungkapan antum, ana, bukan berarti ungkapan itu jauh lebih baik dari panjenengan, jenengan, sampeyan, kulo, saya, tidak gitu ya. Itu salah satu contoh dalam hal macam-macam pakaian dan seterusnya. Apapun yang masuk kita saring terlebih dahulu. Mana yang pas, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak, kan begitu. Nah, sekarang ini kan muncul gejala bahwa anak-anak muda itu cenderung tidak pede dengan budayanya. Menganggap bahwa budayanya itu budaya bukan Islami, begitu. Dan seterusnya lah ya. Ini kan perlu kita pahami bersama bahwa keanekaragaman yang ada di Indonesia itu adalah fitrah pemberian Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Yang keempat adalah bangsa Indonesia menyadari bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah salah satu pilar penting untuk pokoknya kehidupan bangsa dan bernegara. Ya. Selain semboyan Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI juga unsur pemerintah Indonesia. Jadi kalau di materi ini itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, nah, ada akronim lain. Pilar bangsa ini adalah PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. PBNU, selama PBNU masih ada, negara akan kokoh. Nah, gitu kira-kira ya akronimnya ya. Nah, ini adalah saudara ilustrasi dari pilar kebangsaan. Ketika Pancasila posisinya sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar NKRI sebagai konstitusinya, NKRI adalah bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara. 4 hal ini kalau masih ada, terjaga dengan baik, terimplementasikan dengan baik, maka bangsa ini, negara ini akan tetap kokoh. Jagalah PBNU. Gitu ya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, subtema yang kedua yang harus kita ketahui saudara terkait dengan keislaman dan keindonesiaan. Jadi kita berbicara tentang relasi agama dan negara. Keislaman dan keindonesiaan adalah merupakan dua wawasan utama yang harus ada dalam setiap pemahaman umat Islam di Indonesia. Hubungan antara agama dan nasionalitas atau nasional, agama dan negara itu memang terus menjadi problem ya. Sehingga tadi di awal Pak Ali mengatakan bahwa sebagian meragukan apa mungkin bisa menjadi seorang muslim yang baik di waktu yang sama menjadi seorang warga negara yang baik. Ya saya kira bisa-bisa saja itu. Bisa-bisa saja. Dalam agama kita tidak ada ajaran yang menegasikan negara, tidak ada gitu ya. Jadi muslim yang baik justru adalah muslim yang taat kepada aturan yang ada gitu. Maka oleh karena itu ini Habib Lutfi selalu mengatakan
seberapa besar imanmu tergantung seberapa besar cintamu kepada NKRI, kira-kira begitu ya. Nah, saudara, ini adalah pandangan para tokoh terkait dengan relasi agama dan negara, wawasan kebangsaan ya, endingnya ke situ. Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Al-Maududi, dan Al-Mawardi. Masing-masing punya pendapat berbeda. Ini adalah contoh-contoh pemikir ulama pada zaman dahulu gitu ya. Yang pertama, Al-Ghazali mengumpamakan bahwa agama dan negara itu seperti saudara kembar. Artinya saudara kembar itu saling membutuhkan satu sama lain. Keduanya nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Agama ini merupakan pondasi dan negara adalah penjaganya. Ini Al-Ghazali. Yang kedua adalah pandangan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini memiliki 4 peran. Menurut Ibnu Khaldun bahwa agama itu memiliki 4 peran dalam sebuah negara. Yang pertama, agama sebagai faktor pemersatu, agama sebagai pendorong keberhasilan proses politik dan kekuasaan, agama sebagai legitimasi sistem politik, dan agama sebagai sumber moralitas dalam mendirikan negara. Ibnu Khaldun ini adalah pandangan yang beliau punya pandangan bahwa agama dan negara itu saling mensupport ya, kira-kira begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Maududi. Al-Maududi punya pendapat bahwa berdirinya sebuah negara menurut Islam ada 2. Yang pertama menegakkan keadilan, yang kedua adalah menegakkan sistem syariat, kira-kira begitu. Jadi kalau negara kalau negara tidak bisa mewujudkan 2 hal itu maka gagal. Nah, itu bisa dipahami seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ada keempat adalah Al-Mawardi dalam kitab Ahkamus Sultaniyahnya, yang mengatakan bahwa negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan pengaturan dunia. Jadi negara mensupport eksistensi dari agama itu. Nah, dalam perkembangannya ada 3 paradigma relasi agama dan negara, saudara. Yang pertama adalah, nanti ini paradigma ini kita gunakan untuk melihat bagaimana sesungguhnya keislaman dan keindonesiaan. Yang pertama adalah perspektif integralistik, yang kedua perspektif sekuleristik, yang ketiga adalah perspektif simbiotik. Maksudnya apa? Perspektif integralistik antara agama dan negara ini adalah anggapan atau pandangan yang menganggap bahwa agama dan negara itu adalah satu kesatuan. Kalau agama ada, negara harus ada. Begitu juga sebaliknya. Karena dalam satu kesatuan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena integral maka menyatu begitu. Berdirinya agama ya berdirinya negara. Kira-kira begitu ya, integralistik. Gak bisa dipisahkan. Tokoh yang mempunyai pandangan ini adalah Said Qutb, Muhammad Rashid Ridho, Hasan al-Banna, Hasan at-Turabi, dan Abu al-Maududi. Yang kedua adalah perspektif sekularistik. Dalam perspektif ini, bahwa agama itu berbeda dengan negara, negara juga berbeda dengan agama, tidak bisa disatukan karena urusannya beda-beda, kira-kira begitu ya. Yang punya pendapat seperti ini adalah Ali Abdul Razik, Toha Hussein, Muhammad Said Asmawi, ada Khalifah Abdul Halim, Ulam Ahmad Parvez, Nur Khalis Madil, sampai kepada Abdurrahman Wahid Gus Dur. Ya artinya urusan agama sendiri, urusan negara sendiri nggak bisa disama-samakan begitu. Yang kedua adalah perspektif simbiotik. Jadi agama dan negara saling membutuhkan, saling menopang. Ini pandangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Muhammad Nasir, dan Hasbah Siddiqi. Saling menopang, saling mensupport keberadaan satu sama lain. Nah, bagaimana kita melihat tentang Indonesia ini? Ketika kita melihat Indonesia, bagaimana sesungguhnya hubungan relasi antara keislaman dan keindonesiaan. Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai agama negara. Dan juga Indonesia tidak menjadikan syariat Islam sebagai sumber utama pembuatan hukum. Juga Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai ideologi politik dan sistem pemerintahan. Artinya apa? Indonesia ini negara kesatuan, negara kebangsaan, negara demokrasi, negara Pancasila, bukan negara Islam. Sistem yang dibangun juga bukan sistem syariat Islam. Meskipun Indonesia ini penduduk
mayoritas terbesar adalah Muslim. Ya, kenapa demikian? Karena keanekaragaman yang ada di Indonesia ini begitu. Jadi meskipun Indonesia ini tidak menjadikan Islam sebagai agama negara, tidak menjadikan syariah sebagai sistem hukum, tetapi prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila misalkan itu juga sudah seirama dengan prinsip Islam. Yang tadi Pak Ali sampaikan, ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, kerakyatan, dan seterusnya, itu unsur-unsur yang ada dalam Islam sudah ada. Oleh karena itu, keislaman dan keindonesiaan itu merupakan hal yang tidak perlu dipertentangkan dan tidak perlu diperdebatkan, karena relasi keduanya bisa berjalan harmoni. Maka tadi kalau saya mengatakan bisa kok menjadi muslim yang baik sekaligus menjadi warga negara yang baik, atau sebaliknya bisa kok menjadi warga negara yang baik sekaligus menjadi agamawan atau orang yang beragama yang baik, apapun agama orang itu. Karena sesungguhnya setiap agama pasti mengajarkan apa yang diajarkan oleh poin-poin yang ada di negara ini. Saya kira demikian saudaraku. Terima kasih atas perhatian ini sebagai pengalaman diskusi, semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.